Halo, apa kabar pemirsa? Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan berbahagia juga tentunya. Baik seperti episode Manage Your Mind sebelumnya, bahwa setiap hari kami akan memberikan suatu materi berkaitan dengan agama-agama ataupun berkaitan dengan ilmu-ilmu umum yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, pada MYM malam hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yang nantinya akan memberikan kita suatu ilmu-ilmu ataupun suatu pengetahuan yang baru untuk kita semua, yang nantinya semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk pemirsa Dhamma TV di rumah tentunya. Baik, langsung saja pada malam hari ini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama yaitu dengan Bapak Sukardi atau Bapak Pendeta Sukardi Priya Utama. Selamat malam Bapak Sukardi. Selamat malam. Kemudian beliau tergabung dalam FKUB Kabupaten Malang, perwakilan dari rohaniawan Kristen dari GSJA. Kemudian selanjutnya ada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, beliau merupakan tergabung juga di dalam FKUB Kabupaten Malang, perwakilan dari rohaniawan Islam. Nah, baik, beliau berdua nanti yang akan menemani saya untuk membahas tema ya. Jadi tema kita pada malam hari ini dalam Manage Your Mind yaitu sambut 2022 Songsong Tahun Toleransi. Nah, tentunya tema ini sangat cocok dengan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Sudah bersama dengan Bapak rohaniawan dari agama Kristen dan Bapak rohaniawan dari agama Islam. Jadi untuk itu pemirsa Dhamma TV di rumah ya, tetap bersama kami untuk lebih tahu ya bagaimana menyikapi toleransi antar agama, karena di Indonesia tentunya ada beberapa agama yang diakui dan kita sudah seharusnya untuk hidup toleransi. Jadi langsung saja nggih Bapak ke wawancara dan pembahasan kita pada malam hari ini mengenai sambut 2022 Songsong Tahun Toleransi. Mungkin saya pertama ke Bapak Sukardi dulu begitu. Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis, agama, suku dan budaya begitu Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menyikapi keberagaman budaya, keragaman agama, dan keragaman suku dan lain sebagainya yang ada di Indonesia begitu Bapak? Terima kasih para pemirsa Dhamma TV yang kami kasihi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih, malam hari ini kami diundang oleh Dhamma TV. Dan pertanyaan pertama dari presenter yang mengatakan bagaimana tanggapan kami dalam menyongsong tahun apa namanya ini? Tahun toleransi. Tahun toleransi. Iya betul. Nah, kami bersyukur sebagai komunitas Kristen khususnya dan sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana kami hidup di satu negara yang sangat demokratis sekali, di mana tahun ini dicanangkan oleh pemerintah bahwa tahun ini adalah tahun toleransi. Mengingat makna dari toleransi itu sendiri, bahwa toleransi adalah merupakan suatu sikap dan tindakan saling rukun, saling menghormati dan menghargai akan kebinekaan atau keragaman atau perbedaan yang ada di negeri ini. Itu sebabnya pertama saya juga bersyukur kepada pemerintah, di mana pemerintah tahun ini telah menyanangkan yaitu tahun toleransi, supaya kami semua warga negara yang ada di Indonesia, yang ada di dalam wadah NKRI ini sungguh-sungguh memahami, memaknai
akan arti bagaimana kami menjadi bangsa yang diwadahi di dalam suatu negara yang demokrasi ini. Jadi saya sangat menyambut baik apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini, dan tentu saja ini adalah suatu awal yang sangat baik untuk menuju ke depan, agar negeri kita ini sungguh-sungguh nanti bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendahulu-pendahulu bangsa kita, father founding kita, yaitu dengan mengatur negeri kita yang sedemikian indah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah suatu awal yang sangat bagus. Itu sebabnya sebagai komunitas Kristiani saya sangat menyambut baik, ya, agar kami semua nanti jadi bangsa. Seperti tadi dikatakan bahwa tidak ada negeri-negeri yang lain yang seperti apa yang terjadi di negeri kita. Betul. Karena memang negeri kita ini adalah negeri yang dimana berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu semua oleh pendahulu-pendahulu kita sudah digali dari kepribadian bangsa, dari, ya, kata orang Jawa, dari kuno makuno, ya, dari dahulu. Jadi ini adalah merupakan pribadi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Itu sebabnya untuk menghadapi tahun ini dan menyongsong tahun toleransi ini, kami sangat antusias sekali dan merespon dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini. Iya, jadi tahun toleransi ini juga dicanangkan pemerintah, begitu ya Bapak. Ya, jadi memang betul toleransi menjadi suatu hal yang paling penting, di mana di Indonesia tentunya memiliki keragaman agama, yang apabila tidak ada toleransi justru akan menjadi suatu negara yang runtuh, begitu ya Bapak, ya, karena tidak ada toleransi di dalamnya. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz mengenai toleransi. Ini masih berbicara mengenai toleransi, begitu. Jadi sebenarnya ketika ada keragaman di Indonesia, keragaman agama, begitu, yang menjadi landasan utama bagi kita hidup di dalam negara yang sangat beragam ini sebetulnya apa, Bapak? Terima kasih pada pemirsa. Selamat malam. Menjawab apa yang disampaikan oleh presenter bahwa apa tadi yang menjadi landasan, keberadaan keragaman agama di Indonesia. Tentu saja negara kita ini adalah negara Pancasila. Dan negara kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Yang dimana sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di dalamnya sudah jelas keragaman agama yang masing-masing ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Di samping mungkin ada aliran yang lain yang belum diakui oleh pemerintah. Itu banyak sekali. Nah, semuanya itu kalau tidak kita sadari bahwa negara kita, kalau masing-masing itu akan menginginkan negara Indonesia sebagai negara agama, maka akan hancur negara kita ini. Karena banyak agama, kalau masing-masing itu bertahan menginginkan agama Indonesia harus sebagai negara Kristen, negara Islam dan sebagainya, ini akan menghancurkan sebuah negara yang kita cinta ini. Oleh karena itu maka jelas Pancasila sebagai landasan kita hidup berbangsa dan bernegara ini, maka ini sudah mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan harga mati yang tidak bisa kita abaikan. Oleh karena itu maka toleransi beragama menjadi suatu keharusan dalam rangka menegakkan negara kita, negara Indonesia yang di dalamnya yang hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila ini. Jadi dengan toleransi inilah
Ya, karena memang agama-agama ini berbeda. Kalau yang berbeda tentu tidak bisa disamakan. Betul. Kalau yang sama, ya jangan dibeda-bedakan. Iya, Ya. betul. Nah ini, sehingga bagaimana kita, toh sudah diakui, sudah diberikan negara memberikan keleluasaan untuk menjalankan agama kita masing-masing. Yang penting kita menjalankan agama kita masing-masing dengan baik. Kemudian agama lain juga menghargai keberadaan agama-agama yang berbeda itu. Nah, dengan sikap toleransi, menghargai sepenuhnya perkembangan agama-agama atau para pemeluk agama lain dalam menjalankan ajaran agamanya, kita hargai sepenuhnya, dan insya Allah seperti itu negara kita akan menjadi negara yang kuat. Berbeda kalau di negara-negara sekuler, tidak ada lagi memperhatikan agama. Iya, betul. Kalau negara agama, misalnya atau agama juga belum tentu itu akan menjadikan negara itu tentram, negara itu baik, belum tentu. Ya. Kita lihat banyak negara-negara yang di dalamnya menjadi negara satu agama, tapi kenyataannya terjadi peperangan dan sebagainya, itu tidak selesai-selesai. Itu Iya. banyak terjadi di negara luar. Saya kira itu, Pak. Begitu. Jadi memang Pancasila yang menjadi landasan kita di dalam hidup bermasyarakat di Indonesia, ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita sudah tahu bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui bahwa sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita saling membenci, untuk apa kita saling misalnya ada pertengkaran antar agama, begitu pemirsa. Jadi sungguh luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini mengenai tahun toleransi di tahun 2022. Baik, jadi pemirsa Dhamma TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini mengenai sambut 2022 Songsong Tahun Toleransi. Masih bersama dengan Bapak Pandita Soekardi dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Nah, baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, tadi sudah sampai kepada landasan dan cara menyikapi keberagaman menurut Bapak Pandita Soekardi dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Mungkin saya ingin ke Bapak Abdul Aziz terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ada hampir semua daerah itu ada FKUB begitu Pak, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang dimana di dalam forum tersebut banyak sekali perwakilan-perwakilan rohaniawan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sebetulnya apa tugas utama dari FKUB dari masing-masing kabupaten begitu, khususnya di Kabupaten Malang begitu Bapak? Ya. Terima kasih. Memang berdirinya forum kerukunan umat beragama ini berawal berdirinya pada setelah adanya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 89 tahun 8 dan 9 tahun 2006, di mana di sana dijelaskan istilah kita di PPM, peraturan Menteri Bersama. Di sana dijelaskan bahwa tugas FKUB itu yang pertama adalah memelihara atau mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Kalau dulu pernah ada kerukunan namanya Forum Kerukunan Forum Komunikasi Umat Beragama. Kalau dulu sebelum kerukunan umat beragama, itu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Terus ada
kerukunan intern umat beragama, ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu dulu. Gitu. Nah, sekarang forum kerukunan umat beragama. Ini yaitu tugasnya itu tadi melihara wujudkan kerukunan umat beragama yang ada di, kalau kita di kabupaten, di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua adalah membantu, ya, memberikan rekomendasi di dalam rangka pendirian tempat ibadah. Gitu. Sebab sekarang ini menurut PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 itu dapat kita bayangkan seandainya kalau dulu-dulunya sebelumnya itu ada mayoritas dan ada minoritas. Yang namanya di satu daerah kaum minoritas apabila ingin mendirikan tempat ibadah mesti akan mengalami kesulitan. Pasti. Betul. Banyak mengalami kesulitan. Nah, kemudian yang mayoritas ya tentu saja akan ya secara tidak langsung atau meskipun tidak langsung akan sulit kaum minoritas itu mendirikan tempat ibadah karena terhalang tidak setuju dan sebagainya. Ini. Tapi sekarang dengan adanya PBM itu maka kewajiban atau tugas daripada FKUB adalah antara lain yang tadi itu mewujudkan kerukunan beragama, kemudian yang kedua memberikan rekomendasi terhadap pendirian tempat ibadah, rekomendasi pendirian, bukan izin membangun atau mendirikan tempat ibadah, bukan. Tapi kita memberikan rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mendirikan tempat ibadah yang diajukan, atau izin mendirikan tempat ibadah yang diajukan kepada pemerintah daerah. Ini jadi FKUB memberikan rekomendasi, tentu melalui persyaratan. Semua agama sama syaratnya. Dan tidak ada alasan bagi FKUB apabila persyaratan yang telah ditentukan itu terpenuhi, kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak ada alasan seperti itu. Dan wajib itu ditindaklanjuti. Kalau sudah memenuhi syarat, ini ya, harus diberikan rekomendasi. Begitu. Jadi tidak hanya memberikan mungkin suatu rekomendasi untuk pendirian tempat ibadah, tetapi banyak sekali tugas yang diemban dari seorang rohaniawan yang tergabung di dalam FKUB. Begitu. Jadi bisa kita bayangkan apabila tidak ada FKUB, begitu tidak ada forum kerukunan umat beragama, kita sebagai umat beragama begitu tidak punya wadah untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi kita ya melalui forum kerukunan umat beragama. Jadi mari kita dukung semua program dari forum kerukunan umat beragama karena ini menjadi wadah kita semua, wadah kita umat beragama dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Malang begitu. Kemudian saya akan berganti ke Bapak Pandita begitu mengenai pertanyaan kita selanjutnya yaitu tentang toleransi begitu. Kemudian ini menyambung dari pertanyaan tentang tugas utama FKUB begitu. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya peran dari FKUB untuk menjaga keberagaman, menjaga toleransi khususnya di Kabupaten Malang Raya itu seperti apa upaya yang dilakukan oleh FKUB begitu supaya kerukunan antar umat beragama ini tetap terjalin khususnya di Kabupaten Malang begitu Bapak. Ya, terima kasih. Jadi sedikit saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Yaya Jis tadi. Jadi peraturan bersama menteri, yakni antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Ya. Di situ dengan peraturan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, seperti apa yang sudah disampaikan Yai Abdul Aziz tadi, bahwa tugas pertama adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentu saja internnya dulu, kemudian antar, dan kemudian antara umat beragama dengan pemerintah.
Dan juga yang kedua adalah untuk pendirian, dan di sana sudah dicantumkan bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan untuk mendirikan rumah ibadah. Itu dari berbagai unsur agama yang ada. Jadi dari Muslim, dari Kristen dan sebagainya, kalau mau mendirikan itu harus surat-surat rekomendasi untuk menuju dikeluarkannya izin mendirikan bangunan itu harus lengkap dan benar, ya, bukan hanya lengkap tetapi benar. Nanti kalau lengkap saja tidak benar, ya harus dibenarkan. Nah, kemudian benar tapi nggak lengkap, ya harus dilengkapi supaya semua memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian seterusnya, upaya apa yang harus dikerjakan agar ya FKUB ini bisa efektif di dalam menjalankan tugasnya untuk di Malang Raya ini, kan begitu Pak, ya? Betul. Nah, betul. Ini kami dari FKUB perlu kami sampaikan ya bahwa FKUB ini kepengurusan itu hanya sampai di tingkat kabupaten. Ya, jadi di tingkat pusat itu dibina langsung oleh Wakil Presiden FKUB pusat. Kemudian di tingkat provinsi itu juga diserahkan penanganannya kepada wakil gubernur di tingkat 1 provinsi itu FKUB. Nah, kemudian yang di Kabupaten Malang ini juga langsung ditangani oleh Bapak Wakil Bupati yang langsung untuk menangani FKUB ini di dalam tugas-tugasnya. Nah, kalau di kecamatan memang tidak ada, ya, di desa juga tidak ada. Itu sebabnya ada program khusus yang memang ini diprogramkan. Jadi ini untuk tahun ini sebentar kami akan mengadakan rapat kerja membentuk program atau menyusun program agar program itu nanti bisa dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Ya, ini seperti apa yang sudah kami kerjakan ya, pada tahun 2021. Kami dari FKUB ini selalu mengadakan pendekatan dan turun ke kecamatan-kecamatan. Kalau di dalam Kabupaten Malang itu ada 33 kecamatan, tahun yang lalu kami bisa menjangkau ada 16 kecamatan yang itu yang resmi, tapi ada kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk di dalam program, tapi kemudian tersisip di dalamnya karena mengingat itu situasional, ya, sifatnya situasional. Dan kami sudah bisa menjangkau 16 kecamatan pada tahun 2021. Dan ini tahun 2022 ini sisanya nanti ya katakanlah separuh dari kecamatan itu kami akan menjangkau ke masing-masing kecamatan. Nah, tugas kami ke kecamatan saat turun ke bawah ke kecamatan, kami dari FKUB ini mensosialisasikan tugas utama dan kewajiban yang perlu kami kerjakan sesuai dengan peraturan bersama tadi, yaitu 1, untuk menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan dari umat beragama itu sendiri, dan yang kedua yaitu bertugas untuk merekomendasi, ya, merekomendasi dari pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada. Dan perlu saya sampaikan bahwa tugas kami di tahun 2021 ini baru saja kami merekomendasi pendirian pura, ya, pendirian pura, yakni tempat ibadah dari saudara kita yang Hindu, yang nanti yang sudah dilaksanakan di daerah Keranggan, kalau nggak salah Desa Sukorejo, Kecamatan Ngajum. Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya potong dulu sebentar, nggih, untuk pertanyaan mengenai upaya dari FKUB untuk menyikapi toleransi begitu. Jadi banyak sekali program-program yang telah dilaksanakan oleh FKUB, nanti bisa Bapak lanjutkan lagi. Jadi pemirsa Dharma TV jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Baik pemirsa, kita masih dengan tema yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, yaitu tentang
2022 sebagai tahun toleransi begitu. Dan tadi sempat disampaikan oleh Bapak Pandita Soekardi mengenai kiprah ataupun peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang sempat terpotong karena iklan. Jadi mari kita dengarkan kembali apa saja yang sudah FKUB Kabupaten Malang Raya lakukan sebagai upaya untuk menyikapi keberagaman dan sebagai upaya untuk memunculkan adanya toleransi antar umat beragama dalam forum FKUB. Baik, silahkan Bapak Pandita. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Tadi sudah sampai kepada turba kami, artinya turun ke bawah untuk mensosialisasikan keberadaan kami FKUB di dalam tugasnya ke kecamatan-kecamatan. Di dalam hal untuk mensosialisasikan itu sudah barang tentu kami berpartner dengan pejabat khususnya dari kecamatan, dan juga dalam hal ini kecamatan nanti mengundang apa yang disebut dengan istilah toga dan tomas ya. Toga itu adalah tokoh agama. Dan Thomas itu adalah tokoh masyarakat yang ada ya, baik itu pejabat-pejabat desa atau yang ditunjuk dari desa, dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang berkecimpung di dalam ormas-ormas keagamaan. Mungkin mereka kepala-kepala pondok pesantren ya, mungkin mereka itu ketua-ketua yayasan yang bersifat agamis. Nah, di situ kita undang semuanya, di mana sosialisasi itu kami maksudkan agar seluruh lapisan masyarakat sampai kepada yang di bawah sendiri paham, mengerti, memahami, dan akhirnya melaksanakan apa yang disebut dengan toleransi. Itu adalah upaya kami dari FKUB. Seperti dikatakan oleh Yai Aziz tadi, bahwa kalau kita semua dari unsur-unsur masyarakat yang ada ini memahami, mengerti, menyadari, insaf akan keberadaan kita, keberagaman kita. Nah, itu nanti sudah menuju kepada ya toleransi yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini, dan ini kami programkan untuk tahun ini, sisa dari kecamatan yang ada itu akan kami jangkau, insya Allah nanti ya kita jangkau bersama-sama. Dan kami upayakan supaya seluruh masyarakat, termasuk kepala desa yang ada itu memahami betul bagaimana dengan program pemerintah yang disebut dengan tahun toleransi ini. Sehingga program pemerintah ini ya nanti bisa berhasil dengan baik melalui kesadaran, keinsafan dari semua warga masyarakat yang ada, seperti itu. Iya, jadi sungguh luar biasa luar biasa peran dari FKUB dalam mencoba untuk menciptakan suatu toleransi, tidak hanya suatu toleransi tetapi juga program-program lain yang tadi sudah kita dengarkan penjabaran dari Bapak Pandita Soekardi mengenai upaya-upaya dari FKUB begitu. Jadi pemirsa Dhamma TV ya sudah sepatutnya kita mendukung semua program FKUB dan berdoa semoga program FKUB ini menjadi suatu program unggulan ya. Jadi kita sebagai umat beragama juga merasa bahwa kita punya suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan lain sebagainya melalui rohaniawan-rohaniawan dari masing-masing agama yang tentunya tergabung di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama. Boleh saya tambah, Mbak? Oh, monggo, silahkan Bapak Kiai Haji. Mengenai kiprah atau peran dari FKUB Kabupaten Malang dalam rangka pendekatan kepada masyarakat, tadi sudah diceritakan oleh Bapak Pandita Soekardi. Bahwa itu yang di kecamatan. Di kecamatan pun itu kita juga pembinaan itu baik itu kadang-kadang ada yang misalnya pemuda Katolik itu juga dilakukan, ada yang lintas agama pemuda itu di kecamatan. Kabupaten pun juga begitu. Baru-baru ini kita sudah melaksanakan pembinaan atau sosialisasi lintas dengan dialog pemuda lintas agama se Kabupaten Malang. Kemudian berikutnya yang terakhir melaksanakan sosialisasi juga tokoh agama, tokoh masyarakat tingkat Kabupaten Malang yang dulu pernah dibuka oleh Bapak Asisten. Nah ini yang juga dilakukan. Di samping itu
ada juga program-program yang dilaksanakan FKUB dalam rangka menjaga meningkatkan kerukunan ini, yaitu selain kita turun ke bawah juga kita sudah punya desa Binaan. sadar kerukunan. Oh, nggih, nggih. Ada sadar kerukunan. Yang baru ini kita juga mengajukan ke provinsi tentang desa sadar kerukunan yang antara lain persyaratannya di dalam desa itu ada 3 tempat ibadah. Ada 3 macam tingkat ibadah, umat Islam, umat Hindu, Kristen, atau apapun yang di dalamnya minimal ada 3 jenis tempat ibadah. Perkara jumlahnya itu tidak masalah, tetapi ada, dan disitu menunjukkan bahwa di desa itu menjadi desa sadar kerukunan. Ini insya Allah akan ditingkatkan pada program yang tahun yang akan datang atau 2002 ini. Demikian tambahannya. Ya, jadi sungguh luar biasa ya. Semoga apa yang menjadi program dari FKUB semuanya bisa berjalan lancar dan program-program yang akan dilakukan semuanya bisa terrealisasi ataupun terlaksana dengan baik begitu. Baik, untuk selanjutnya begini kepada Bapak Soekardi Pandita begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai tahun toleransi ini, saya kira untuk tahun toleransi ini baru di tahun 2022 dicanangkan oleh pemerintah, karena saya memang baru mendengar mengenai program pemerintah tentang tahun 2022 yaitu tahun toleransi begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apakah menjadi suatu beban begitu atau menjadi suatu kegembiraan untuk FKUB tersendiri begitu Bapak? Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya tahun toleransi yang dicanangkan oleh pemerintah ini disebut beban, ya memang beban. Ya. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa kalau saya amati, karena memang baru kali ini toh pemerintah mencanangkan tahun toleransi. Sedangkan negara kita ini sudah 75 tahun lebih, ya toh, baru kali ini. Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu sudah sejak semula, ya, tapi baru kali ini. Itu sebabnya nanti sungguh pun itu beban, bagaimanapun beban itu beratnya, maka kami sebagai alim-alim ulama, baik yang dari Kristen, dari Hindu, dari Muslim, dari agama yang lain, ini saya rasa kami sebagai ujung tombak ya yang harus melaksanakan program ini di tempat kami masing-masing, di komunitas kami masing-masing. Jadi itu sebabnya upaya kami sungguh pun itu berat, nanti kami akan berupaya agar semua warga yang ada, warga binaan kami masing-masing itu mempunyai kesadaran, mempunyai suatu keinsafan dengan tidak terpaksa. Ya, kalau segala sesuatu dengan tidak terpaksa, saya yakin bahwa hasilnya itu akan maksimal. Tetapi kalau semuanya itu serba terpaksa, malah apa jari pemerintah saiki ngene ya melok ngene, sok ngono ya melok ngono, ini tidak punya prinsip namanya. Jadi kami akan berusaha untuk menyadarkan dengan upaya-upaya yang kami kerjakan tadi, baik melalui kecamatan tadi disebutkan oleh Yai Jis, bahwa kami juga baru mengadakan itu tanggal 25 November itu untuk pemuda-pemuda, ya, untuk pemuda seluruh Kabupaten Malang itu kami selenggarakan di pendopo Kabupaten Malang yang ada di Kepanjen. Kemudian tanggal 15-nya Desember itu kami mengumpulkan tokoh-tokoh yang tua-tua, ya, itu berlangsung di pendopo Kabupaten Malang yang ada di Kota Malang ini. Jadi itu upaya-upaya kami bagaimana kami menyadarkan, dan di daerah-daerah komunitas kami akan berusaha sekali lagi untuk mereka itu supaya sadar siapa kita dan di mana kita tinggal, begitulah. Jadi saya rasa untuk tahun toleransi ini kami sangat menyambut dengan antusias sekali, dan kami merespon baik, dan kami akan melaksanakan dari FKUB, akan melaksanakan semaksimal tenaga dan pikiran yang ada pada kami.
Nggih, seperti itu. seperti itu. Iya. Jadi menjadi beban Iya. sedikit, tetapi di situ Iya. menjadi suatu semangat baru Iya, begitu ya Bapak iya, ya. iya, betul. Semangat baru Iya. untuk mewujudkan toleransi yang Iya. sesungguhnya antar umat beragama begitu. Iya. Jadi baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini mengenai Song-Song tahun 2022, tahun toleransi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa Dhamma TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita hampir sampai di penghujung acara pada malam hari ini mengenai pembahasan tahun 2022, tahun toleransi. Jadi wah luar biasa sekali pemerintah mencanangkan suatu program tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Untuk itu karena kita sudah tahu bahwa tahun 2022 ini dicanangkan sebagai tahun toleransi, marilah kita sebagai umat beragama melakukan merealisasi program pemerintah tentang toleransi, membantu para pemuka-pemuka agama yang tergabung di dalam FKUB untuk memunculkan ataupun mengembangkan toleransi antar umat beragama. Baik Bapak Kiai Haji dan juga Bapak Pandita, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji begitu. Bagaimana Bapak mengenai proses penguatan modernisasi beragama? Ya, jadi modernisasi beragama ini kan suatu hal yang harus dilakukan begitu. Jadi bagaimana proses penguatan modernisasi beragama sehingga dapat diwujudkan begitu, Bapak? Baik, terima kasih. Oke, Mungkin silakan. boleh saya ralat ya, Nggih. bukan modernisasi beragama, tapi moderasi. Oh, moderasi. Moderasi Ya. beragama. Mohon maaf. Ya, Moderasi moderasi beragama. Dan memang ini menjadi satu keniscayaan moderasi beragama. Oke. Bukan moderasi agama, bukan, tapi moderasi beragama. Ini untuk penguatannya, tentu saja sebagai umat beragama, kita namanya moderat itu kan berada di tengah-tengah. Ya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menghadapi atau bergaul dengan umat-umat beragama lain, kita benar-benar berada di tengah. Kita tidak miring ke kanan atau miring ke kiri, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi kita benar-benar di tengah. Dalam kehidupan beragama, tentu kita fanatik itu memang harus. Masing-masing umat beragama itu harus memiliki sifat fanatik terhadap agamanya. Agama saya lah yang paling baik, itu bisa diucapkan tapi dalam hati, jangan diucapkan kepada orang lain. Kalau diucapkan kepada orang lain, atau apalagi kalau diteruskan umat saya paling baik, agama saya paling baik, kamu kurang baik, itu akan menjadi berantakan semua, itu ya akan menjadi hancur. Jadi itu untuk penguatan prinsip agama, kita boleh meyakini agama kita adalah agama paling di dalam hati, tidak usah disampaikan kepada orang lain. Kemudian di badan pelaksanaan pergaulan sehari-hari dengan umat beragama yang lain, kita benar-benar menjaga, kita berada di tengah, tidak ikut di dalamnya, tapi kita berada di tengah. Seperti kalau kita baru-baru ini ada Natal dan tahun baru, kita mengucapkan selamat Natal, saya kira kita hanya mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, itu tidak masalah. Asal kita tidak ikut di dalamnya, ikut upacara, ikut beribadah di dalamnya, itu yang tidak boleh. Kalau sudah mengucapkan, apalagi itu bukan tidak meyakini hati kita, itu tidak ada masalah. Ya. Ini namanya moderasi beragama. Sehingga dengan kita berada di tengah-tengah dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa negara, bergaul dengan sesama umat beragama, kita insya Allah akan menjadi tetap rukun, damai, dan akan sampai akan tidak akan terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Betul. Saya kira jadi perlu kami tambah, bisa? Monggo. Begini, sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa sosialisasi ke bawah dan apa yang kami kerjakan tanggal 15 November
di pendopo Kabupaten. kabupaten yang ada di Kepanjen, dan tadi tanggal 25 November dan 15 Desember yang ada di pendopo di Kabupaten Malang yang ada di Kota Malang ini, sebetulnya itu temanya sudah moderasi, Moderasi ya, beragama. moderasi. Moderasi, Itu sudah jadi bannernya di depan itu moderasi beragama. Jadi ini sudah suatu langkah yang menurut saya bagus. Nggih. Dengan adanya tahun toleransi mulai tahun 2022, tapi tahun 2021 kami sudah mencoba untuk memulainya, moderasi. Begitu, Pak. Ya. Jadi sudah dilakukan begitu ya di iya, tanggal betul. 15 November gitu, Pak. November, iya. 15 Dan November. 25 November Oh, itu gitu. untuk pemuda, kemudian 15 November itu untuk yang 15 tua. Desember. 15 Desember Oh, itu nggih. untuk sing tua-tua. Tua, nggih. Ya, Jadi lintas sudah tokoh ya, agama. Iya. sudah dilakukan oleh Iya, FKUB iya. mengenai moderasi beragama, Moderasi beragama. begitu. Jadi saya rasa tugas dari FKUB ini sudah semuanya hampir dilaksanakan, Iya, begitu, iya. diupayakan semaksimal mungkin untuk dilaksanakan, begitu. Kemudian ini Bapak, pertanyaan terakhir dari saya kepada Iya. Bapak Pandita Soekardi, begitu. Apa yang harus dilakukan untuk kita sebagai umat beragama supaya memunculkan rasa toleransi di dalam diri ini, Bapak? Jadi apa sebenarnya yang harus kami lakukan, begitu? Khususnya untuk umat beragama, Nggih. yang harus dilakukan agar apa yang disebut dengan tahun toleransi ini betul-betul nanti mendapatkan buah yang baik Nggih. dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Ini pertama kesadaran dan keinsafan. Nggih. Kesadaran keinsafan di masing-masing agamanya. Ini pertama. Jadi katakanlah dengan istilah lain, oleh ngaji terhadap agamanya itu ditingkatkan. Nggih. Ditingkatkan lagi. Kedua, pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang hidup di suatu wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini yang harus ditingkatkan. Nggih. Sehingga kalau kedua-duanya itu berjalan dengan baik, ya, maka insya Allah bersama-sama dengan pemerintah yang ada, bersama-sama dengan para warga yang beraneka ragam coraknya tadi, itu nanti akan bisa terlaksana. Itu menurut saya. Nggih, Seperti itu. begitu. Jadi karena memang kita hidup di dalam lingkungan Iya. yang berbeda-beda begitu ya, Berbeda-beda, Bapak ya. iya. Jadi banyak sekali tentunya perbedaan ya. Iya. Perbedaan yang ada pada kita semua. Tetapi dengan adanya sikap toleransi tentunya akan membuat kita menjadi lebih sadar ya Iya. bahwa sebenarnya toleransi antar umat beragama ini menjadi suatu kebutuhan utama begitu ya, Bapak ya. Menjadi suatu hal yang paling utama agar nantinya kita bisa menjadi umat beragama yang rukun, Iya, begitu, iya. umat beragama yang saling menghormati, Menghormati satu satu sama dengan lain. yang lain. Ada Gitu. satu hal Pak, yang penting dan Nggih, Bapak. yang bisa dikatakan menentukan adalah tokoh agama itu, peran nggih. tokoh agama Sebagai panutan. ya, sebagai panutan di dalam bagaimana mereka mengajak kepada umatnya agar benar-benar melaksanakan toleransi beragama Nggih. dengan baik. Begitu. Jadi tokoh agama begitu ya, Bapak. Tokoh agama juga di sini berperan aktif untuk membantu menyadarkan tentang Iya, pentingnya iya. toleransi, begitu, membantu menyadarkan tentang pentingnya toleransi di antara kita ya, di antara umat beragama, begitu. Kemudian terakhir Bapak, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, begitu, menurut Bapak Kiai Haji, begitu, seberapa pentingnya toleransi begitu antar umat beragama di dalam lingkungan kita ya, di dalam lingkungan kita yang tentunya berbeda-beda begitu. Jadi seberapa pentingnya adanya toleransi begitu, Pak. Toleransi menurut saya atau bagi saya adalah satu kebutuhan. Oke. Ya, satu kebutuhan terutama di satu lingkungan. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau seandainya di satu lingkungan antar umat beragama tidak ada toleransi, tidak damai dan sebagainya. Ini akan jelas kedamaian, kerukunan akan
tidak bisa terjamin. Oke. Dan ini tentu akan mengganggu proses pembangunan di lingkungan itu sendiri. Jadi pembangunan akan berhasil kalau di dalam lingkungan itu umat beragama bisa duduk bersama, berunding bersama, saling menghargai, kemudian rukun, damai, dan ini perjalanan atau proses pembangunan akan berjalan dengan lancar. Sebab bagaimanapun juga kedamaian adalah merupakan kebutuhan kita, kebutuhan manusia, dan tidak akan bisa tercapai kedamaian itu kalau di satu lingkungan itu tidak ada kerukunan di antara umat beragama itu. Jadi menjadi penting sekali toleransi beragama ini di dalam satu lingkungan. Betul, begitu. Jadi itu ya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, menurut Bapak Kiai Haji bahwa toleransi menjadi suatu kebutuhan ya, kebutuhan utama bagi kita umat beragama untuk memunculkan kedamaian ya, untuk memunculkan kebahagiaan tentunya. Kalau damai pasti juga akan berbahagia, begitu. Baik, saya ingin ke Bapak Soekardi, Bapak Pandita Soekardi untuk menyampaikan pesan-pesan Bapak begitu mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, khususnya mengenai toleransi. Jadi Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Dhamma TV di rumah mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, tentunya tentang toleransi ya. Gitu. Silahkan Bapak. Saya sangat bersyukur dan terima kasih di mana sesuai dengan tugas kami yang ada di FKUB. Dan pada sore hari ini kami bisa menyapa para pemirsa Dhamma TV dimanapun saja berada, di mana topik pada saat sore hari ini atau malam hari ini, di mana berkisar bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk bertoleransi di dalam keberagaman kita ini. Untuk itu saya sangat memberikan sesuatu yang sangat berharga sekali, bahwa Dhamma TV telah menayangkan ini mungkin yang pertama kali di media-media sosial, terutama di media visual ini ya. Mungkin ini baru pertama kali ini FKUB bisa tampil. Alangkah baiknya kalau stasiun-stasiun TV yang lain, baik itu swasta maupun pemerintah, bisa memprogramkan seperti ini, sehingga kami semuanya dari FKUB sebagai corong dari pemerintah tentang hal toleransi ini bisa menyuarakan sebagai kepanjangan suara pemerintah di dalam program ini. Jadi kami sangat antusias sekali dan sangat memberikan apresiasi terhadap Dhamma TV ini. Dan bukan hanya untuk kali ini, mungkin untuk selanjutnya Dhamma TV bisa menayangkan untuk acara-acara lebih lanjut sesuai dengan programnya. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita sudah selesai pembicaraan kita pada malam hari ini mengenai Song-Song tahun 2022, tahun toleransi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pandita Soekardi dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Aziz yang telah memberikan ilmu-ilmu, memberikan ilmu pengetahuannya tentang FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan tentunya tentang toleransi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi begitu pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, khususnya berkaitan dengan toleransi. Dan semoga dengan pembahasan kita pada malam hari ini, para pemirsa Dhamma TV menjadi umat yang lebih menjunjung tinggi toleransi, karena tadi Bapak Kiai Haji sampaikan bahwa toleransi menjadi suatu kebutuhan, begitu, kebutuhan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, tentunya dalam umat beragama, begitu. Jadi saya Febri Nugraini bersama dengan Bapak Pandita Soekardi dan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa di dalam Dhamma TV. Jadi jangan lupa ya pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Akhir kata dari saya, semoga semua damai dan bahagia. Terima kasih.